take you there? Halo semua, kenalin nama aku Alia Saufianisa Tirta, biasa dipanggil Alia. Aku pengen tanya nih, kalian selama pandemi sibuk ngapain aja sih? Jangan bilang kalian cuma sibuk nonton drama Korea, atau cuma main game, atau lebih parah lagi cuma rebahan. Jangan dong, itu nggak boleh. Karena selama pandemi ini harus kita manfaatin sebaik mungkin untuk meningkatkan yang namanya hard skill dan soft skill. Aku yakin juga di sini pasti ada yang punya usaha, cuman usahanya tuh kayak struggle. Padahal udah ngelakuin belajar desain, belajar Facebook Ads, endorse sana sini, cuman bisnisnya gitu-gitu aja, gak berkembang. Nah mungkin bagi kalian yang ngalamin itu bisa banget nih nyobain yang namanya ekspansi bisnis. Sebenarnya ekspansi bisnis itu apa sih? Nah, ekspansi bisnis ini merupakan aktivitas untuk memperluas usaha yang ditandai dengan menciptakan pasar baru, perluasan fasilitas, atau ada peningkatan ekonomi. Nah, meskipun kalian denger nih kayak, aduh pasti nanti bakal ribet, pasti effort yang dikeluarin bakal lebih besar. Kalau enggak, dananya kan pasti bakal banyak yang dikeluarin. Aku nggak punya modal sebanyak itu kalian nggak perlu khawatir. Sebenarnya itu nggak perlu kalian pikirin pusing-pusing segala macam, nggak perlu. Yang perlu kalian siapin itu adalah mental kalian yang kuat. Terus juga ada dua hal yang perlu dipertimbangkan lagi, yaitu kuantitas dan kualitas. Di kuantitas ada dua poin utama. Yang pertama itu meningkatkan kuantitas produk, itu harus banget. Dan yang kedua, poin kedua adalah menambah varian atau varian produk, mau itu rasa atau mau yang bagi usaha yang produknya bukan F&B, mungkin bisa kasih alternatif lain nih produk yang kalian tawarkan. Nah, sedangkan dalam segi kualitas, kalian itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kalian miliki, atau bisa melakukan dengan meningkatkan marketing. Nah, meningkatkan marketing ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan packaging, meningkatkan kualitas rasa, terus memastikan kebersihannya, itu bisa termasuk. Sama yang terakhir, poin penting dari kualitas adalah cash management, karena itu penting banget. Kalau nggak diatur tuh kalian bisa aja kayak pemasukan kalian ternyata lebih sedikit daripada pengeluaran tanpa kalian sadari. Nah, dalam ekspansi itu terdapat 5 jenis ekspansi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, itu ada yang namanya merger. Jadi merger ini penggabungan antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu kesatuan, di mana perusahaan yang lebih dominan ini bakal menggunakan identitas dia. Jadi ini tuh mereka nih gabung. Nanti yang lebih kuat berarti namanya bakal gunain identitasnya dia. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia itu ada Bank SIM Niaga yang bergabung dengan Bank Lipo pada tahun 2008, di mana Bank SIM Niaga ini memiliki identitas yang lebih kuat. Jadi nama yang digunakan itu Bank SIM Niaga. Jadi Lipo itu ada di dalamnya. Cuman mereka bersatu, tapi namanya nggak digunain. Tapi duanya bergabung gitu. Nah, tujuan dari merger ini sebenarnya itu untuk meringankan pajak, karena struggle yang banyak dialami dari usaha itu saat diharuskan membayar pajak yang emang lumayan gede. Terus juga biar perusahaan ini dapat bertumbuh lebih cepat. Susu murni nasional. 2000 years later. Oke, balik lagi. Tujuannya itu untuk meringankan pajak kan tadi udah. Terus menjadikan perusahaan itu bertumbuh cepat, itu juga udah pasti. Terus yang pasti itu mereka bakal meningkatkan sinergi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sama yang terakhir itu dapat menambahkan keterampilan dari manajemen teknologi. Karena mereka udah bersatu, teknologinya tuh bakal disatuin, jadi dapat berkembang lebih cepat. Yang kedua, ada yang namanya joint venture, yaitu
dua atau lebih entitas bisnis yang bersatu menjalankan bisnis bersama dalam waktu tertentu. Nah, biasanya yang melakukan joint venture ini merupakan perusahaan dari dalam negeri sama dari luar negeri. Makanya ekspansi ini tuh dikategorikan dalam penanaman modal asing. Tujuannya itu biar mereka memiliki sumber daya yang berbeda bisa disatuin, dan juga untuk menggabungkan keunggulan dari masing-masing entitas menjadi satu perusahaan biar perusahaan mereka ini lebih unggul dan dapat menyaingi perusahaan sebelumnya yang lebih unggul. Nah, dengan melakukan joint venture ini mereka juga dapat menghemat tenaga kerja dan juga mereka bisa melakukan transfer teknologi. Contoh joint venture yang ada di Indonesia yang mungkin kalian tahu itu namanya PT Nestle Indofood Indonesia. Ini tuh merupakan gabungan dari PT Nestle yang dari luar negeri sama PT Indofood Sukses Makmur dari dalam negerinya. Mereka itu bersatu. Begitu. Yang ketiga, ada yang namanya akuisisi. Akuisisi ini merupakan pengambilan alih atau takeover atas kepemilikan saham maupun aset suatu perusahaan yang dilakukan oleh kelompok investor. Nah, meski mereka udah diambil alih, tapi perusahaan yang di takeover itu masih dapat tetap ada dan beroperasi. Tujuan dari akuisisi ini tuh berguna buat menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau juga sebagai jaminan produk itu dapat diserap oleh pasar. Terus yang lainnya juga dia ini dapat mengurangi persaingan, apalagi kalau yang diajak kerjasama itu yang serupa bisnisnya yang sama. Jadi mereka bisa menguasai pasar produk tersebut. Nah, terus juga ini tuh bisa membuat mereka meningkatkan kesempatan mereka untuk menjadi market leader. Sama yang terakhir itu sumber daya perusahaannya lebih meningkat. Contoh di Indonesia yang melakukan akuisisi itu ada PT Excel Axiata sama PT Axis Telkom Indonesia pada tahun 2004. Nah, meskipun keduanya ini melakukan akuisisi, tapi kedua perusahaan ini tetap ada. Buktinya kalian masih dengar kan yang namanya Excel sama Axis? Pasti pernah dengar. Gak mungkin gak, malah ada yang pakai itu pasti. Yang keempat, hostile takeover. Hostile takeover ini sebenarnya mirip sama akuisisi, cuman bedanya kalau yang tadi secara baik-baik kayak diajak kerjasama gitu, sedangkan kalau hostile takeover atau HTO lebih gampang, HTO ini tuh maksa, mereka bakal memberikan penawaran harga yang di atas pasar untuk membeli perusahaan tersebut. Jadi mereka tuh gimana pun caranya pengen menguasai pasar itu dengan memberikan harga yang tinggi. Jadi kayak perusahaannya tergiur lah, harganya gede banget. Nah, biasanya kalau ada HTO ini pasti diikutin sama pemecatan karyawan atau pemecatan manajer. Jadi karena mereka udah di take over, mereka bakal menguasai itu, membangun lagi sesuai keinginan pemilik barunya. Jadi kayak kok pemecatan karyawan itu biasa banget, apalagi ganti atasan-atasannya itu biasa banget. Nah, jadi sesuai namanya ini, tujuan utama mereka adalah mengambil alih perusahaan tersebut. Udah, intinya ya ngambil perusahaan. Yang kelima, ada leverage buyout. Susah ya ngomongnya, leverage buyout. Oke, aku singkat jadi buyout. Jadi jenis ekspansi ini mirip sama akuisisi lainnya, mengambil alihan. Cuman kalau leverage buyout ini melakukannya dengan cara membeli perusahaan tersebut, tapi dia itu pakai pinjaman. Pinjamannya ini bisa didapatkan dari pihak ketiga atau dari bank. Jadi intinya utang lah, belinya tuh ngutang dulu. Aku kurang tahu kalau yang di Indonesia, cuman kalau di luar negeri yang paling terkenal itu ada di Amerika Serikat saat mereka membeli yang namanya Hospital Corporation. Jadi mereka ada 3 perusahaan, nyontek dulu, yang namanya Colbert Travis Robert, Bain Company, sama
Merrill Lynch Company. Nah, mereka bertiga ini membeli perusahaan Hospital Corporation of America pada tahun 2006 sebesar 33 miliar dolar. Karena itu gede banget, jadi gak heran lah mereka butuh ngutang. Nah, setelah mengetahui jenis ekspansi yang didapatkan, kalian juga bisa mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama itu kalian bikin dulu perencanaan yang matang. Kalau belum matang, jangan main-main ngambil karena risikonya bakal lebih gede. Yang kedua itu nanti kalian mau model bisnisnya kayak gimana. Terus yang ketiga, berapa modal yang kira-kira bakal kalian keluarin. Dan itu juga bisa jadi pertimbangan untuk mengambil jenisnya gimana. Jadi, kesimpulannya, apapun jenis ekspansi yang diambil, sebenarnya tujuan dari ekspansi adalah mencapai efisiensi agar menjadi lebih kompetitif dan juga biar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil perusahaan itu sendiri. Mungkin sekian, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum, dadah semua.